Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu maghrib Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita setiap malam Sabtu yaitu kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Sebelumnya kita Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, pada para anbiya, para sahabat, para ahlu bait Rasulullah, para tabi'in, tabi'in, para ulama, para aulia, para masyayikh, khususnya guru kita Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani dan Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, amaddanallahu bimadadihim wa afadha alaina min barakati manwari maulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah sampai di sebuah hadis yang menceritakan pertemuan antara Abu Sufyan pada waktu itu menjadi pimpinan rombongan perdagangan di Syam, dipanggil oleh Raja Heraklius dengan hadis yang sangat panjang dan belum selesai, maka pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bis sanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid darain. Qala wa bihi ilaihi qala haddatsana Abul Yaman Al-Hakam Ibnu Nafi ila an qala wa sa'altuka ayuriduna am yanqusun fadzakarta annahum yaziduna wa kadzalika atharul iman hatta yatimma wa sa'altuka ayartaddu ahadun sakhtatan lidinihi bad ayyadkhulu fi fadzakarta alla wa kadzalikal imanu hina dakhalitu basyashatuhul quluba wa sa'altuka hal yaghdiru fadzakarta alla wa kadzalika ar-rusulu la taghdiru wa sa'altuka bima ya'murukum fadzakarta annahu ya'murukum an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa yanhaakum an ibadatil awthan wa ya'murukum bis salati was sidqi wal afafi fa in kana ma taqulu haqqan fa sayamliku mawdi'a qadami hataini wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun azunnu annahu minkum. Jadi kata Raja Heraklius di depan Abu Sufyan
dan kawan-kawannya. Kata beliau, was'altuka bima ya'murukum, dan aku telah bertanya kepada kalian apa yang Nabi tersebut perintahkan kepada kalian. Fadzakarta annahu ya'murukum an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, dan kau menjawab bahwa beliau menyuruhmu untuk engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya. Wala tusyriku bi syai'a, tidak mensekutukannya dengan suatu apapun. Wa yanhaakum an ibadatil authan, dan dia melarangmu untuk menyembah berhala. Wa ya'murukum bis sholati wasidqil afaf, dan menyuruhmu untuk mendirikan salat, jujur dan menjaga kehormatan. Wa in kana ma taqulu haqqa, kata Raja Heraklius, kalaulah memang yang kau bilang ini betul, kau tak berdusta, fa sayamliku maudhi'a qadami hatain, kata beliau Raja Heraklius, maka dia sungguh akan menguasai tanah yang dua kakiku memijak sekarang. Kata Raja Heraklius, kalau yang kau bilang itu betul, maka orang itu nanti dia akan menguasai tanah yang aku pijak dengan kedua kakiku sekarang. Kok bisa Raja Heraklius kok mantap gitu? Karena itu sudah semuanya tertulis di kitab-kitab terdahulu, bahwa nanti agama Islam ini akan menguasai Romawi. Itu kata Raja Heraklius, kalau kau bilang itu betul tuh, ini tempat aku berpijak ini akan dikuasai olehnya, kata beliau. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun adhunnu annahu minkum, dan aku yakin, aku sudah tahu bahwa dia tidak ada di antara kalian. Aku sudah tahu dia tidak ada di antara kalian. Kalau katanya walau kuntu indahu la ghasaltu an qadamih, kalaulah aku, katanya Raja Heraklius, kalau aku ada di sisinya, maka sungguh aku akan membasuh kakinya. Jadi Raja Heraklius itu sudah tahu keagungannya Rasulullah SAW, sampai dia bilang, nanti kalau betul yang kau bicara tuh, ini tempat aku berpijak ini akan dikuasai oleh dia, dan kalau aku ada di sisinya, aku akan basuh kakinya. Ini seorang Raja Heraklius, penguasa Romawi. Nah, katanya begitu. Kenapa dia mantap gitu? Sudah semuanya jelas di kitab-kitab Taurat dan kitab Injil. Apa yang akan terjadi itu sudah jelas. Jadi dia gak heran lagi, cuma ngecek aja, betul mana ini betulnya, mana ini betul tak orangnya, betul. Ketika ada kabar ini kemudian dicek. Sifatnya di Taurat, di Zabur, di Injil begini, dipaskan. Betul. Kalau kau tak bohong betul orang itu, nah itu. Sudah yakin dia, kalau aku ada di sisinya, aku basuh kakinya, kata Raja Heraklius. Summa da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'asa bihi Dihyah ila azimi Busra fadafahu ila Herakla faqrahu fa idza fi. Kemudian Raja Heraklius meminta surat Rasulullah SAW. Rasulullah ini mengirim surat kepada Raja Heraklius. Dikirim surat Raja Heraklius nih, Herakla, ya, bahasa Arab itu Herakla. Mana suratnya? Yang dari beliau mana? Surat itu dititipkan oleh Dihyah. Nah, yang bawa itu namanya Dihyah. Kemudian disampaikan kepada untuk Azimil Busra. Fadafa'ahu, untuk Raja Heraklius Azimil Busra. Fadafahu ila, yang disampaikan kata Azimil Busra, orang agungnya Busra. Kemudian surat itu diberikan kepada Raja Heraklius. Faqara'ahu, dibuka suratnya. Jadi surat dibuka. Kalau dulu kan macam ada tuh, macam dibuka gini. Suratnya gitu. Enggak pakai WhatsApp. Kalau sekarang raja ke raja, presiden ke presiden cukup WhatsApp. How are you? Pakai bahasa Inggris kan sekarang, enggak pakai bahasa Arab lagi. Sampai orang Arab pakai bahasa Inggris ngirim ke raja-raja mana sana.
ke Inggris, ke Jerman, kemana. How are you? Rasulullah isi surat, tengok Rasulullah ini kalau ngirim surat, ini suratnya Rasulullah ini. Pertama ditulisnya Bismillahirrahmanirrahim. Pertama suratnya ini, atas sendiri tulis Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdullah. Jadi minnya ini dari atas. Kalau kita sekarang bagaimana? Pertama atas ini nomor dulu, nomor paling bawah nih dari siapa? Nih kalau redaksinya Rasulullah nih, pertama dulu Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdullah wa rasulihi ila, kepada, ila itu kepada, ila Hirokla azimar Rom, raja Romawi. Ila Hirokla raja Romawi. Kemudian baru salam. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Bukan assalamualaikum. Enggak. Kenapa? Karena Raja Hirokla ini waktu itu bukan seorang muslim. Enggak boleh assalamualaikum bagi orang non muslim. Ini ibadah, bukan masalah apa. Lain ibadah, lain kemasyarakatan lain. Kalau kemasyarakatan toleransi, tapi kalau masalah ibadah nggak bisa. Bukan tidak toleransi, toleransi itu untuk urusan kemasyarakatan, main bola, main takraw, mancing, gerak jalan, ngopi, silakan. Ya kan? Dia duduk depan, kita duduk sini, tak ada masalah ngopi. Tapi kalau doa sama-sama, aku doa kau amin, kau doa kau amin, tak bisa. Ini urusan ibadah, bukan berarti tak boleh. Begonceng naik motor sama, tak ada masalah. Ini namanya toleransi, kita baik dengan orang non muslim. Itu urusan kemasyarakatan sosial saja. Terus jangan langsung dilanjutkan masalah agama mau digitukan, ya enggak bisa. Di situ nanti batasannya lakum dinukum waliyadin, urusan agama tidak. Rasulullah ketika mengirim surat kepada Raja Heraklius, di situ salamun ala manittaba'al huda, bukan assalamualaikum. Itu mengucapkan selamat di waktu secara umum. Selamat pada waktu umum itu saja tidak boleh. Apalagi mengucapkan selamat di waktu khusus. Ya, umpamanya di waktu hari-hari besarnya. Tentu ini lebih lagi dari itu. Ini salam secara biasa aja. Assalamualaikum ini kan untuk ucapan salam secara biasa aja, umum, harian. Itu tidak boleh. Apalagi salam yang itu secara khusus, ada harinya khusus, hari besarnya khusus. Ini tentu jauh lagi lebih hukumnya lebih parah dari ini. Ya minimal sama lah. Hukumnya sama. Itu saja sekarang gampang. Assalamualaikum saja tidak boleh. Assalamualaikum itu tidak ada batasan waktu khusus dan ini saja, tidak ada. Rasulullah mengatakan salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Kalau kau ikut petunjuk kau selamat, kalau kau tak ikut tak selamat. Maksudnya gitu. Jadi ini doanya untuk orang yang mengikuti petunjuk. Nah, itu salamnya. Jadi kalau nak salam kirim surat kepada kawan-kawan, umpamanya non muslim, bahasanya begini boleh, jangan assalamualaikum, salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam, to the point. Rasul ini tak banyak kalamnya, ini singkat padat. Udah salam, kemudian amma ba'du, setelah itu maka sungguh aku mengajakmu dengan ajakan Islam. Aslim taslam. Aslim taslam. Kata Rasulullah kepada Raja Heraklius, masuklah kamu Islam maka kamu akan selamat. Pendek sekali. Masuklah kamu Islam maka kamu akan selamat. Raja disuratin gitu. Nabi ini Rasulullah, dia tak duduk di tahta sana. Dia sebenarnya kalau zaman sekarang seorang dai lah. Nah, seorang dai, bukan raja gitu seperti Raja Herakla, tidak. Dia seorang dai, tokoh. Nah, dai, seorang nabi tentu lebih mulia.
daripada seorang raja. Nah, jadi ini Rasulullah menyurati Raja Heraklius gitu aja, bahasanya singkat padat. Masuklah Islam, maka kamu akan selamat, katanya. Saya kemarin sampai berpikir, gimana kalau kita kirim surat ke Ronaldo gitu, aslim taslam, Ronaldo masuklah kau Islam, engkau akan selamat. Itu ini Nabi ngajarkan kok. Sampai hari ini belum saya layangkan suratnya itu. Nah sini saya sudah ada niat itu ke Ronaldo itu, ya. Nah jadi nanti dia jadi pemain terbaik dunia, masuk Islam sekali. Nah sudah lama, seberapa tahun saya sudah. Apa dulu waktu saya di Mekah saya bikin. Saya ketika ngaji-ngaji seperti ini, iya. Kenapa pula aku tak kirim surat dengan Ronaldo aja sekali. Aslim taslam, singkat padat. Gak repot-repot nerangkan gini-gini, belum paham orang tuh. Cukup dengan bahasa ini, gak ada keberkahan dari lafaznya Rasulullah, bergetar hati orang. Aslim taslam, masuklah kamu Islam, maka kamu akan selamat. Kan orang jadinya macam semacam ada satu, kok bisa ya, kenapa? Nah, kan mudah-mudahan insyaallah Allah memberi hidayah. Allah semoga memberi hidayah kepada Ronaldo biar masuk Islam. Boleh kan? Doa ini doa hidayah boleh, tidak ada masalah. Tapi salamnya masih salamun ala manit tabal huda. Nah itu salamnya sementara itu gitu, nanti kalau udah masuk Islam baru kita ganti assalamualaikum. Terus kemudian apa kata Rasulullah? Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain, maka Allah akan memberimu pahala 2 kali. Itu kata di situ bahasanya Rasulullah. Yu'tikallahu ajraka marratain, Allah akan memberimu pahala 2 kali. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arisiyin. Fa inna 'alaika ismal arisiyin, kalau engkau berpaling maka bagimu dosanya juga semua pengikut-pengikutmu, rakyatmu semuanya, kamu yang tanggung dosanya. Wa ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, wahai para ahli kitab. Ahli kitab itu orang Yahudi, orang Nasrani, itu namanya ahlu kitab. Ya, itu Yahudi dan Nasrani. Kalau selain agama Yahudi dan Nasrani itu tidak ahli kitab, agama-agama yang lain. Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa yang sama itu? Alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a, yaitu kita janganlah menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dha arbaban min dunillah, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama manusia nih, jangan pula yang sebagian kita jadikan manusia yang lain sebagai Tuhan, jangan. Maksudnya gitu. Manusia biar tetap manusia. Maksimal nabi, sudah mentok nabi, jangan kau jadikan dia Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan jadikan sesama kita menjadi Tuhan. Kita dilahirkan, dia juga dilahirkan, sama kita manusia. Jangan jadikan dia Tuhan. Mentok manusia itu adalah menjadi nabi, ya. Kemudian fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Seandainya mereka itu berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah sesungguhnya kami ini adalah orang-orang muslim. Mereka tak mau, ya sudah, bahkan saksikanlah bahwa kami ini adalah orang-orang muslim, orang-orang yang memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Sufyan falamma qala ma qala
wa faragha min qiraatil kitabi kathura indahus sakhab wartafa'atil aswat wa ukhrijna. Kata Abu Sufyan yang cerita tadi, yang menceritakan di dalam hadis ini kan Abu Sufyan yang bercerita. Kata Abu Sufyan, setelah Raja Heraklius selesai membaca surat Rasulullah itu, maka terjadi kegaduhan di situ. Suara jadi gaduh, suaranya keras, gaduh. Setelah mendengar suratnya Rasulullah itu, langsung riuh langsung di situ. Riuh, gaduh. Padahal ini pembesar Romawi semua yang dipanggil. Pembesar Romawi memang dipanggil pada waktu dikumpulkan oleh Raja Heraklius, termasuk juga para pendeta. Langsung di situ terjadi suara yang riuh. Kata Abu Sufyan, wa ukhrijna. Setelah itu kami disuruh keluar. Kami disuruh keluar. Dan selesai pembacaan, riuh, keluar. Ini Abu Sufyan dan kawan-kawannya, para pedagang Quraisy disuruh keluar dari ruangan raja dan para punggawa-punggawanya tadi, disuruh keluar. Faqultu li ashabi hina ukhrijna laqad amira amr ibn abi kabsyah innahu yakhafu maliku bani asfar. Kata siapa? Abu Sufyan setelah dia diusir keluar, disuruh keluar, katanya orang-orang ini ternyata mereka ini sudah ketakutan dengan suratnya Rasulullah ibni Abi Kabsyah, Rasulullah. Innahu yakhafu maliku bani asfar fama ziltu muqinan annahu sayazharu hatta adkhala alayya al-islam fakana ibnu an-nadhur sahibul ilya wa Herakla syukufan. Kata Abu Sufyan, saya katanya selalu yakin bahwa sesungguhnya annahu sayazharu hatta adkhalallahu alayhi al-islam. Dia yakin sekali bahwa orang-orang Romawi saat itu terus kebingungan, semuanya bingung karena apa yang sudah disebutkan di Injil itu, runtuhnya Romawi itu yang akan meruntuhkan adalah baginda Rasulullah SAW dan pengikutnya. Dia bingung, istilahnya, waduh kita dah hancur lah, ini akan dikuasai gini-gini. Jadi riuh, mereka sibuk. Itu yakin. Abu Sufyan itu yakin kayak gitu, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan aku ke dalam Islam. Abu Sufyan, akhirnya Abu Sufyan masuk Islam juga akhirnya. Wa kana ibnun Nadhur sahibul ilya wa Herakla syuqufan ala nasara syam yuhadisu anna Herakla hina qadima ilya asba yauman khabithan nafs faqala bata riqatihi qad istankarna hayataka qala ibnu Nadhur wa kana Herakla hazzaan yanzuru fin nujum. Jadi kemudian ada orang namanya Ibnu Nadhur sahibu Ilya, yang orang itu tinggal di Ilya. Katanya Herakla sukufan ala nasar as-sam yuhadisu anna Herakla, dia ketemu dengan orang-orang Nasrani. Kemudian katanya Herakla pada waktu itu ketika sampai di Ilya pada suatu hari dalam keadaan jiwanya nih macam lemah gitu, tidak semangat seperti biasanya, lemah dia. Jadi orang-orang tuh sampai heran, ini raja ini kok nggak seperti biasa ini.
macam malu, macam bingung, macam apa gitu. Jadi keheran-heranan orang pada waktu itu. Waqala Ibn Nazur, enggak seperti biasanya Hiraqla itu. Qala Ibn Nazur wa kana Hiraqla hazaan yang durufin nujum. Jadi Hiraqla atau Heraklius itu, Raja Heraklius itu orang yang ahli ramal juga, ahli nujum. Dia ahli peramal juga Herakla itu. Heraklius itu dia di samping raja, dia memang ahli di dalam urusan perbintangan. Herakla dulu sebelum zaman Rasulullah, ya, itu para ahli nujum memang luar biasa. Luar biasa. Karena pintu langit masih terbuka untuk para jin-jin mengintai apa tulisan-tulisan di Lauhul Mahfuz. Jadi Herakla ini juga seorang nujum, ya, ahli nujum. Nujum itu artinya bintang-bintang, ahli bintang-bintang. Jadi dilihat dari pergerakan bintang begini-begini. Tak tahulah, aku pun tak pernah belajar. Tapi intinya tuh begitu. Dulu tuh mujarab kayak gitu itu, ya. Di zaman Romawi dulu mujarab kayak gitu. Orang-orang makanya kalau kita nengok film-film yang zaman-zaman klasik dulu itu, film-film Romawi, mesti ada ahli nujum nenek sihir mesti gitu. Sampai ada Harry Potter, itu Harry Potter naik sapu itu. Wah, itu kalau zaman Romawi memang dahsyat kayak gitu sihirnya. Itu sebelum Rasulullah. Habis Rasulullah, ada tukang ramal, bengak aja lah kau ini pembengak, tak ada cerita. Karena jin sudah tidak bisa masuk lagi menembus langit. Betul. Jadi Raja Heraklius ini sebetulnya dia juga ahli nujum. Faqala lahu himna sa'aluhu inni ra'aitu lailata hina nazartu fin nujumi malikal khitan. Jadi kata mereka pada suatu hari Raja Heraklius ini berkata kepada mereka, apa katanya? Sesungguhnya aku melihat pada suatu malam ketika aku melihat ke bintang-bintang. Dia melihat ke bintang-bintang ke atas. Nazartu fin nujum malikal khitan qad zohar. Jadi ketika aku lihat ke langit, aku lihat ada bintang namanya Malikul Khitan, Raja Khitan. Jadi bintang itu memang tak pernah nampak. Jadi ini wallahu alam mungkin disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu itu. Jadi si Herakla ini dia tahu, dia selalu nengok ke langit, nunggu bintang. Ternyata pada suatu hari dia tengok, ini ada bintang khitan, Raja Khitan. Apa benda bintang? Dialah yang tahu ini. Ini bahasanya Heraklius. Ini kok ada bintang Raja Khitan ini, katanya. Dia cerita kepada orang-orangnya, saya pada suatu malam saya melihat ada bintang khitan. Biasanya tak ada, kok malam itu ada, katanya. Dia ahli bintang memang dia itu. Ahli bintang. Terus faqala lahum hina sa'alu inni ra'aitu lailata hina nadartu fin nujumi malikal khitan qad zahar. Jadi bintang Raja Khitan itu sudah nampak pada waktu itu. Nampak, ini kok nampak sudah malikal khitan. Faman yakhtati min hadhil ummah. Kemudian kata Raja Heraklius, di antara seluruh umat ini umat mana yang berkhitan? Itu rajanya, bintang Raja Khitan kok sudah timbul. Ini di antara umat ini semua ini siapa yang berkhitan? Katanya. Qalu laisa yahtatinu illa al-yahudu wala yuhimmannaka sa'nuhum waktub ilayya waktub ila madayini mulkika fayaqtulu man fihim minal yahud. Kata ada orang yang jawab di situ, tidak ada yang berkhitan berdasarkan pengetahuan yang jawab nih. Jadi sekarang umat mana yang berkhitan? Kalau Malik Herakla ini Nasrani, dia bukan Yahudi. Malik Herakla ini Nasrani.
Orang Nasrani enggak khitan. Ya. Di dalam apa walaupun wallahu alam ada disebutkan di dalam kitabnya itu bahwa mesti itu syariat lain. Jadi balik di dalam Nasrani ini menurut Herakla ini berarti umat Nasrani tidak ada khitan. Makanya dia tanya umat mana yang dikhitan? Ada seorang yang jawab berdasarkan kepengetahuannya, qalu laisa yahtatinu illal yahud. Tidak ada yang berkhitan kecuali orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu berkhitan. Wallahu alam sekarang saya tidak tahu. Apakah berkhitan? Ada yang tahu khitan orang Yahudi? Ya. Orang Yahudi berkhitan, orang Nasrani tidak berkhitan. Ini Raja Heraklius yang bilang, ya. Yang jawab apa nih? Orang-orangnya jawab salah satunya. Mereka menjawab tidak ada yang berkhitan kecuali Yahudi. Dia tidak tahu, dia belum tahu Islam, Muslimin dia belum tahu. Yang jawab nih. Fala yuhimmannaka sa'nuhum. Jangan khawatir Raja, jangan khawatir terhadap urusan mereka. Orang-orang Yahudi kata si anak buahnya. Waktub ila madayini mulkika fayaktulu man fihim minal yahud. Kamu tinggal kirim saja surat kepada perwakilan-perwakilanmu di kota-kota sana tuh agar mereka membunuh semua orang-orang Yahudi. Maksudnya apa? Nanti yang akan menghancurkan Romawi itu umat yang berkhitan. Di dalam kitabnya itu sudah diketahui. Raja Herakla itu sudah tahu sendiri di dalam kitabnya itu, ya. Disebutkan nanti yang akan menguasai, yang akan menaklukkan Romawi itu adalah umat yang berkhitan. Makanya ketika Malik Khitan timbul, aduh kita ini sudah akan hancur. Siapa umat mana yang dikhitan? Tidak ada yang khitan kecuali Yahudi. Kau tak usah pusing. Suruh aja kepada penggawa-penggawamu di kampung-kampung mana, desa, kota-kota mana, suruh mereka bunuh semua orang-orang Yahudi. Tak usah takut, mereka kalau udah mati semua kerajaanmu akan tetap, nggak akan hancur. Gitu. Ketakutannya seperti itu, orang ingin menjaga kekuasaan. Tengok, Raja Heraklius, Fir'aun macam mana dia nak jaga kekuasaannya? Sampai seluruh bayi laki-laki bunuh. Sama kan modelnya? Heraklius, kata anak buahnya, sudah gampang, yang sunat orang Yahudi kita bunuh semua orang Yahudi. Itu kayak gitu dulu permusuhan mereka, seperti itu. Ini dari punggawa anak buahnya Raja Heraklius. Tak usah khawatir, kalau itu mah gampang, suruh aja para amir-amir, ini punggawa-punggawa di kota-kota sana suruh bunuh semua, kumpulkan orang Yahudi, bunuh semuanya. Tak usah khawatir. Terus kata punggawanya tadi, fabainamahum ala amrihim utiya Herakla birajulin arsala bihi maliku Ghassan yukhbiru an khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Raja Heraklius ini sedang melaksanakan urusannya ini tadi, kan dia ingin menyelamatkan kerajaannya ini. Pokoknya kaum berkhitan harus dihabisin. Katanya orang Yahudi ya. Jalan, operasi sudah mulai jalan. Tiba-tiba ketika sedang mereka di dalam urusan tersebut, ada satu utusan. Jadi Utiya Herakla birajin ursila min Malik Ghassan. Ada seorang laki-laki diutus oleh Raja Ghassan. Ada Raja Ghassan namanya, datang, utusan datang ke Heraklius, datang ke Heraklius. Kenapa? Yukhbiru an khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memberi kabar tentang kabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah dia. Kasih tahu tuh Herakla. Kasih tahu kau pergi sana, diutus oleh Raja Ghassan. Dia akan menceritakan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beritahu ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma stakhbarahu Herakla qala idhabu fanzuru amukhtatinun wa amla. Setelah terjadi pertemuan antara Heraklius dengan laki-laki utusan ini tadi,
yang dia membawa ceritanya baginda Rasulullah SAW. Kemudian Heraklius menyuruh para penggawanya, coba orang ini tolong diperiksa sana, tolong diperiksa, dia ini berkhitan apa tidak. Ini muslim yang datang nih, ini orang muslim yang datang, yang bercerita tentang Rasulullah. Tentu dia orang muslim, menceritakan Rasulullah itu siapa, apa yang dibawa. Kata Raja Herodes, coba tolong ini orang ini dicek dulu, dia khitan apa tidak. Dibawa ke belakang, dicek. Fanadharu ilaihi fahaddatsuhu annahu mukhtatinun wa sa'alahu 'anil Arab. Setelah diperiksa, raja meriksa macam mana nak berontak, kan? Penggawa tentara sebanyak-banyaknya. Periksa dia sunat tak nih, sunat tak? Periksa. Udah diperiksa, kata dia sunat. Wah, ternyata orang Islam sunat rupanya. Dan dia adalah dari bangsa Arab. Wah, kata Heraklius, wah, ternyata sunat dia, berarti Malikul Khitan ini bisa-bisa ini menunjukkan kepada mereka, ini bukan Yahudi ini. Ternyata dia sunat. Ditanya, kamu dari mana? Saya orang Arab, saya dari Arab. Ngaku, orang jujur, orang alhamdulillah dia orang Islam yang jujur. Faqalahum yahtatinun faqala Herakla ada mulku hadhil ummah qad zahara summa kataba Herakla ila sahibin lahu birumiyah. Jadi kata beliau, faqalahum, faqala, kemudian kata, kan ditanya kamu dari Arab? Iya, orang Arab yang musim-musim hitam semua katanya. Orang Arab hitam semuanya. Kata ABK-nya si Herakla ini. Apa kata Herakla? Apa kata mereka? Faqala Herakla, hada mulku hadhil ummah. Hada mulku hadhil ummah. Ini kata apa Raja Herakla, ini adalah kerajaan umat ini. Qad zahara, telah lahir. Maksudnya kerajaan ini, umat yang orangnya, umatnya berkhitan sudah keluar. Dan bintang itu adalah bintang rajanya kaum yang berkhitan. Ini kayak gitu ternyata. Di dalam kitab disebutkan, kalau bintang ini keluar berarti ada kerajaan umat berkhitan sudah keluar. Rasulullah. Jadi mereka tuh tahu Rasulullah itu ada, sudah diutus melihat ada bintang khitan. Itu pakai ilmu mereka zaman dulu sudah. Nah, itu rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena oh ternyata umat ini sekarang sudah lahir. Sumaka dzabahiraka ila sahibin lahu birumiyah wa kana nadhirahu fil ilmi. Kemudian setelah mendengar hal tersebut, Heraklius dia ngirim surat kepada kawannya yang sama ilmunya seperti Heraklius. Pandai dia urusan kayak gitu tuh, pandai dia. Masih untuk mematapkan betul tak nih. Sudah turun orang-orang apa umat yang berkhitan ini, rajanya sudah ada, maksudnya pemimpinnya sudah ada. Kirim surat ke sana. Betul mau memastikan dia sudah tapi mungkin kawan ini ilmunya sama, mungkin dia punya pendapat lain, kirim surat ke sana. Kita lanjutkan insyaallah nanti setelah untuk pekan yang akan datang insyaallah kisahnya. Masih panjang ceritanya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, berkah daripada kita mengkaji kitab hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.